Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan membagikan tentang uji kinerja PPG Kemenak tahun 2025. Di sini ada triknya Bapak. Di sini ada penilaiannya, ada skor maksimum portofolio yaitu 10 poin. Di sini saya membuat panduannya berdasarkan pedoman pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025, yaitu tentang uji kinerja. Uji kinerja dilakukan oleh dosen memiliki nomor registrasi penilai NRP dan proses penilaiannya dilaksanakan secara daring. Ujian dilakukan dalam bentuk ujian praktik pembelajaran dan uji portofolio. Uji praktik pembelajaran meliputi uji persiapan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Uji portofolio adalah uji yang terkait dengan dokumentasi yang disusun oleh mahasiswa PPG, mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi, pencarian informasi, dan karya inovasi. Uji kinerja dilakukan setelah mahasiswa PPG menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Kegiatan ujian sendiri meliputi beberapa tahapan berikut, yaitu mahasiswa merekam praktik pembelajaran real, mahasiswa melakukan editing video maksimal 15 menit yang memuat kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Kemudian, mahasiswa mengunggah seluruh dokumen pembelajaran, video rekaman pembelajaran, dan dokumen portofolio. Selanjutnya, tim penilai yang memiliki NRP melakukan penilaian terhadap dokumen pembelajaran, video rekaman pembelajaran, dan dokumen portofolio. Nah, pengaturan jadwalnya ini nanti akan ditetapkan oleh LPTK melalui Kementerian Agama. Lalu bagaimana ketentuan portofolio? Kalau tadi tentang pembelajarannya Bapak Ibu ya, praktik pembelajarannya. Nah, sekarang ketentuan portofolio itu dibuat 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG. Kalau nanti bulan April 2025 berarti ya dimulai dari April 2022 gitu Bapak Ibu. Nah, intinya uji kinerja itu ada 2, uji praktik pembelajaran dan uji portofolio. Uji praktik pembelajaran itu apa saja? Bapak Ibu, ada uji persiapan yaitu membuat perangkat, uji pelaksanaan Bapak Ibu mengajar, merekam video real pembelajaran, dan mengedit video yang Bapak Ibu rekam tadi. Kemudian perangkat pembelajarannya yaitu harus sesuai dengan modul pedagogik Bapak Ibu. Di dalam modul pedagogik ada 4 pendekatan, yaitu problem based learning, PJBL atau project based learning, dan diferensiasi based learning, kemudian ada TPACK. Bapak Ibu silakan dibuat perangkat Bapak Ibu, kemudian ditentukan mana pendekatan yang sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Kemudian ini dokumen portofolio Bapak Ibu ya, ada 6. Penelitian dan publikasi wajib, refleksi wajib, prestasi wajib, pencarian informasi baru wajib, dan karya inovasi wajib. Prestasi dan pengabdian ini hanya tambahan Bapak Ibu. Nah, inilah komponen penilaian portofolio. Untuk penelitian dan publikasi maksimal 4. Maksimalkan Bapak Ibu, ini bisa kita maksimalkan. Dan Bapak Ibu bisa dibaca di bawahnya tuh skor maksimum adalah 10. Untuk refleksi diri itu 3 poin maksimalnya. Kemudian untuk mencari informasi baru 3 maksimal skornya. Inovasi 4, prestasi 1,5, pengabdian masyarakat 1,5. Yang bisa kita maksimalkan Bapak Ibu itu poin 1 sampai 4 dan poin 6. Poin 6 nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi bagaimana caranya kita maksimalkan? Poinnya ada 1,5. Misalnya yang Bapak Ibu ingin dapat skor 10, saya pengabdian masyarakat bisa 1,5, prestasi saya nggak punya, sudah biarkan saja. Karya inovasi bisa 4, berarti 4 tambah 1,5 sudah 5,5. Kemudian pencarian informasi baru, ini sertifikat ada, saya yakin Bapak Ibu ya punya. Mungkin selama ini mengikuti pelatihan yang di PMM itu bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi 5,5 tambah 3 sudah berapa? 8,5. Melakukan refleksi diri sudah 3, ditambah 3 sudah 11,5. Ditambah lagi penelitian publikasi 4.
berapa tadi, 15,5, udah melebihi skor maksimum. Jadi mungkin nanti akan kita pilih bagaimana rencananya atau triknya Bapak Ibu bisa menyiapkan dan dapat nilai skor maksimal. Jadi menurut saya poin 6, pengabdian masyarakat harus full 1,5. Apa saja nanti bisa kita lihat. Karya inovasi 4, pencarian informasi 3, refleksi 3. Mungkin nanti yang paling sisanya kita ambil di penelitian publikasi, begitu Bapak Ibu ya. Karya inovasi 4 ini juga ada kriterianya. Nah, kita lihat kriterianya. Pertama ada PTK atau penelitian publikasi. Penelitian dan publikasi itu mencakup laporan penelitian berseding, artikel yaitu jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter atau buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional maupun internasional yang relevan mata pelajaran yang diampu baik individu maupun kelompok. Skripsi, tesis, disertasi, makalah tidak bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu di sini yang bisa kita gunakan adalah, ini adalah penelitian dan publikasi jurnal internasional. Mungkin sulit ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya yang paling bisa kita mungkinkan adalah yang ini Bapak Ibu ya. Laporan penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Kemudian laporan yang PTK yang belum diseminarkan nilainya setengah, yang diseminarkan nilainya 1. Jadi Bapak Ibu skor maksimal 4. Bagaimana biar dapat 4? Jika Bapak Ibu mau penuh 4 mau buat. Nah, menurut saya ini Bapak Ibu ingat penskoran tadi, Bapak Ibu hitung dulu pengabdian masyarakatnya 1,5, yang lainnya mau berapa Bapak Ibu hitung sampai 10. Jadi nanti PTK-nya bisa membuat sisanya. Yang penting wajibnya ada ya Bapak Ibu. Kalau ingin nilai 4 diseminarkan 4 PTK. Kalau belum diseminarkan berarti Bapak Ibu buat 8 begitu ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali ya, lumayan ya. Nah, ini contohnya jenis karya, misalnya PTK, tempat publikasinya di sekolah, tahunnya tahun berapa, kemudian tentang apa. Kemudian ini deskripsinya, nanti kita misalnya membuat PTK 8, kita jelaskan satu persatu nanti di video selanjutnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pencarian informasi. Pencarian informasi ini berupa sertifikat ya Bapak Ibu, yaitu ada webinar, lokakarya, MGMP, pelatihan, diklat, kombel dan lain-lain. Tetapi yang harus ada jamnya ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada jamnya maka tidak akan diakui begitu ya, atau tidak ada nilainya. Kan sayang sekali Bapak Ibu ya, kalau sudah capek-capek tapi ternyata tidak ada jamnya dan tidak diakui begitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa maksimalkan nilai dari sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Jika sertifikatnya itu di atas 32 JP, maka nilainya mana ya, boleh 3 sertifikat. Bagaimana kalau punya lebih? Boleh Bapak Ibu, tidak ada batasan. Silakan jika Bapak Ibu memiliki lebih dari berapa sertifikat boleh. Di sini misalnya saya menjadi pemateri di nilai skornya Bapak Ibu. Tapi menurut saya yang paling mudah adalah sertifikat pelatihan-pelatihan yang pernah kita ikuti, misalnya di PMM, di Kombel, di MGMP, biasanya itu minimal 32 JP. Itu sudah 1 poin Bapak Ibu. Kita kumpulkan dari 2022 sampai 2025, 3 sertifikat pun sudah cukup. Itu sudah dapat nilai maksimum. Lebih boleh Bapak Ibu, tidak ada masalah. Kemudian refleksi diri, yaitu dideskripsikan sebagai narasi tentang proses perbaikan kinerja secara terus-menerus oleh mahasiswa. Nah, ini ada tentang refleksi pengembangan diri, refleksi penelitian, mengembangkan karya inovasi, pelaksanaan tugas secara umum ya. Nah, ini ada penilaiannya Bapak Ibu, ada 3 ya.
Melaksanakan refleksi pengembangan diri yang mencakup perencanaan, RPP, pelaksanaan, kita mengajar, asesmen, itu contohnya penilaian ulangan harian, semester, PTS ataupun UAS bisa ya Bapak Ibu. Kemudian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian PTK tadi yang Bapak Ibu buat di poin yang pertama, Bapak Ibu buat refleksinya bisa nilainya setengah. Kemudian refleksi pengembangan karya inovasi. Nah, ini sekalian Bapak Ibu membuat yang karya inovasi yang Bapak Ibu buat, bentuknya modul, RKPD atau video pembelajaran atau alat peraga, yang penelitian, karya inovasi ataupun pengembangan diri. Mana yang Bapak Ibu punya, begitu saja ya. Kemudian ada karya inovasi. Karya inovasi ini Bapak Ibu harus dilengkapi dengan fakta integritas, ditandatangani di atas materai 10.000. Misalnya kita membuat karena inovasi ada 4, jadi di surat itu menyatakan 4 karya inovasi kita tanda tangan di atas materai 10.000. Apa saja yang meliputi karya inovasi yaitu buku yang kita buat sendiri Bapak Ibu ya, modul, diktat, media pembelajaran, karya teknologi, karya seni atau olahraga. Nah, untuk yang karya teknologi dan seni ini bisa dibuat fotonya Bapak Ibu ya. Nanti ini semuanya diupload di dalam Google Drive Bapak Ibu. Nah, ini ada poin-poinnya karya inovasi Bapak Ibu. Ini banyak sekali. Tapi kalau menurut saya yang paling bisa kita maksimalkan yaitu buku teks yang dicetak sendiri. Kalau ada lebih mudah modul atau LKPD minimal 1 semester digunakan di sekolah, nilainya 0,5. Nah, ini karya inovasi tadi skor maksimum 4, bagaimana dicampur Bapak Ibu ya. Ada lagi penilaian yang lain yaitu karya praktikum sederhana. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa lihat, ada modul LKPD yang tingkat sekolah tadi setengah, provinsi kecamatan sulit ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau yang punya nggak apa-apa. Nah, jika menurut saya membuat video pembelajaran komputer atau berdurasi 15 menit ini sudah masuk ke kategori alat peraga Bapak Ibu. Nah, 15 menit contohnya materi zakat fitrah, begitu kita buat video pembelajarannya menggunakan apa? Canva Bapak Ibu bisa kita buat durasinya 15 menit. Nah, ini sudah satu. Nanti Bapak Ibu mau buat yang lainnya boleh, banyak modulnya 1 atau LKPD-nya 1, dicampur-campur boleh Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat mendapatkan nilai maksimal yaitu 4 poin. Mau LKPD semua boleh Bapak Ibu, tidak ada batasan. Mana yang Bapak Ibu anggap mudah silakan. Kemudian ada tadi karya alat peraga sederhana dapat poin 1 Bapak Ibu ya. Itu tadi yang masuk ke dalam video pembelajaran berdurasi 15 menit. Jika durasinya panjang sampai 30 menit itu berapa nilai 2 Bapak Ibu. Alat peraga kompleks ya Bapak Ibu ya. Nih, jadi bisa dilihat alat peraga kompleks itu video pembelajaran berdurasi minimal 30 menit. Atau poster Bapak Ibu bisa ya. Poster misalnya 2 poster atau gambarnya ada juga. Poster misalnya poster gambar wudhu, tata cara wudhu, tata cara sholat, begitu Bapak Ibu. Bagaimana cara membuatnya? Gunakan Canva Bapak Ibu ya, bisa ya. Kemudian prestasi ini tambahan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki silakan diupload, disertakan. Di sini ada mungkin yang internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan. Ya Bapak Ibu, contohnya apa, lomba-lomba memperingati hari apa biasanya ada ya Bapak Ibu ya. Ini jika ada Bapak Ibu silakan disertakan ya. Nih maksimal poinnya 1,5. Bagaimana jika tidak ada? Ya sudah, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita maksimalkan di yang lainnya. Kemudian ada pengabdian, yaitu meliputi bukti-bukti kegiatan dalam rangka mahasiswa pengabdi sebagai warga sekolah, misalnya kegiatan akreditasi,
ketua panitia kegiatan di sekolah dan juga di masyarakat Bapak Ibu. Misalnya menjadi panitia di kegiatan-kegiatan masyarakat, contohnya 17 Agustus begitu ya Bapak Ibu, atau pengajian, tablik akbar dan lain-lainnya ya. Kemudian ada lagi dibuktikan dengan bentuk sertifikat atau surat yang menerangkan Bapak di dalam surat tersebut ada nama Bapak Ibu. Kemudian pengabdian ini ada yang bentuk warga sekolah dan masyarakat tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada nilainya. Berperannya sebagai apa Bapak Ibu? Bagaimana untuk MGMP? Bisa Bapak Ibu ya. PGRI bisa. Untuk ketua PGRI kan tinggal kabupaten, nilainya udah setengah. Ya lumayan Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau hanya menjadi anggota MGMP? Dapat 0,3 ya. Dibuktikan dengan apa? Sertifikat atau surat. Kemudian berperan aktif dalam kepanitiaan desa atau sekolah desa, misalnya jadi ketua PP ibu-ibu ya, ibu-ibu PPKK boleh, atau ketua Karang Taruna, atau ketua apa yang ada di desa, kegiatan di desa Bapak Ibu, nilainya 0,3 Bapak Ibu ya. Kemudian berperan aktif ke dalam panitiaan tingkat sekolah selain ketua, misalnya menjadi anggota, misalnya dalam sekolah Bapak Ibu menjadi anggota panitia penerimaan mahasiswa baru, atau panitia pelaksanaan ujian sekolah, pelaksanaan semester, pelaksanaan pesantren kilat. Banyak menurut saya ini harus sangat-sangat maksimal Bapak Ibu ya, nilainya maksimalnya itu 1,5, harus dimaksimalkan kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Nah ini nanti ditulis di dalam tabel apa saja yang pernah Bapak Ibu lakukan atau pengabdiannya. Kalau di masyarakat silahkan ditulis, di sekolah silahkan ditulis. Kalau di masyarakat saya tidak pernah ikut apa-apa, di sekolah saya yakin Bapak Ibu pasti pernah mendapatkan tugas. Kemudian inilah penilaian UKIN Bapak Ibu ya, tadi penelitian dan publikasi skor maksimumnya 4, melakukan refleksi diri skor maksimum 3, mencari informasi baru 3, karya inovasi 4, prestasi 1,5, pengabdian masyarakat 1,5. Ini semua Bapak Ibu diambil atau skor maksimumnya 10. Jadi menurut saya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu buat PTK 2 sudah 1 ya, nilainya belum diseminarkan 1. Kemudian refleksi ini 3, 4, sudah ya, 1 tambah 3 4. Informasi baru 3, 7. Karya inovasi Bapak Ibu punya 2, 9 tuh ya. Pengabdian masyarakat kita SK-SK di sekolah itu sebagai anggota tadi 0,3, kita kumpulkan sampai dapat 1, cukup Bapak Ibu. Menurut saya nilai portofolio ini bisa maksimal ya. Jadi kalau saya nggak sanggup buat PTK nya sampai 8, tidak usah 8 Bapak Ibu, kita campurkan tadi. Yang penting poin PTK wajib, refleksi wajib, mencari informasi baru wajib, karya inovasi wajib. Nah, wajib ada Bapak Ibu ya. Jadi intinya harus ada, tidak boleh kosong. Kalau yang prestasi boleh kalau kita memang benar-benar tidak pernah mengikuti kegiatan, bukan siswanya yang juara Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu guru yang pernah mengikuti perlombaan dan Bapak Ibu guru yang mendapatkan juaranya begitu. Sekian Bapak Ibu, semangat, mumpung masih libur, masih banyak waktu, bisa menyiapkan dokumen berkas PPG-nya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.